Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina, NIM 2101411139 dari Prodi PGSD. Asal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Asal sekolah SD 15 Pangkal Pinang, beralamat di Jalan Usman Ambon, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Taman-Sari, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dosen DPL Ibu Erika Wardani, MPD. Ketua Kelompok Alifiati Akbar. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Teman-teman, simak video berikut ini. Nah, sebelum masuki materi, izinkan saya menjelaskan mengenai KD dan indikator. 3.5 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaringan-jaringan makanan dalam suatu ekosistem. 3.5.1 menjelaskan pengertian ekosistem. 3.5.2 menyebutkan jenis-jenis ekosistem. 4.5.2 membuat diorama jenis-jenis ekosistem. Apa sih yang dimaksud ekosistem? Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, jika teman-teman ingin tahu jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, terdapat dua komponen di dalam ekosistem. Apa saja sih komponen yang ada di dalam ekosistem? Nah, yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Komponen biotik dibagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, berikutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, tekanan udara, iklim, dan fotografi. Nah, jadi komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam ekosistem yang utuh. Keduanya berperan penting dalam pembentukan ekosistem yang kokoh dan fungsional. Nah, adapun contohnya, cahaya matahari merupakan faktor yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Jika jumlah cahaya matahari tidak cukup, tumbuhan akan mati karena tidak bisa memasak makanannya sendiri. Akibatnya, hewan pemakan tanaman juga akan terancam punah, hingga ekosistem menjadi tidak seimbang. Nah, apa sih yang dimaksud keseimbangan ekosistem? Dan apa saja sih ciri-ciri ekosistem yang seimbang? Nah, jadi ekosistem yang seimbang adalah kondisi di mana interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan secara harmonis dan seimbang. Ekosistem seimbang berdampak signifikan keselarasan pada kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem tidak seimbang terjadi ketika semua komponen biotik maupun abiotik tidak berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Nah, ciri-ciri ekosistem seimbang antara lain: yang pertama, jumlah faktor biotik dan abiotik seimbang. Kedua, komponen biotik dan abiotik menjalankan fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga, semua komponen saling bersinergi dan berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir, setiap elemen yang ada saling bergantung satu sama lain. Nah, jadi salah satu contoh keseimbangan ekosistem yang penting adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem yang seimbang terdapat
hubungan yang seimbang antara produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan herbivora dan karnivora, dan dekomposer atau organisme yang membusuk. Nah, apa sih yang dimaksud rantai makanan dalam ekosistem? Jadi, rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dengan produsen. Berikut tiap tingkat dari rantai makanan. Yang pertama, produsen yang berupa tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen satu yang berupa hewan herbivora. Yang konsumen kedua atau tingkat topik ketiga disebut hewan pemakan daging atau karnivora. Konsumen puncak yaitu topik tertinggi disebut konsumen puncak. Dekomposer yaitu membentuk rantai makanan terakhir dalam rantai makanan. Mereka memecah hewan dan tumbuhan yang mati dan mengabaikan nutrisi. Rantai makanan menunjukkan hubungan produsen, konsumen, dan pengurai. Menunjukkan siapa makan dengan panah yang berfungsi untuk menunjukkan pergerakan energi melalui rantai makanan. Dari contoh di samping rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Jika ular mati diuraikan oleh jamur, yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa satu padi bertindak sebagai produsen, kedua belalang sebagai konsumen satu, ketiga katak sebagai konsumen dua, dan empat ular sebagai konsumen puncak, dan lima jamur sebagai dekomposer. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.